Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anjala syahra ramadhana alladzi unzila fihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Man pariha bidukhuli Ramadan faqad harramallahu ajzadahu minan nar. Wargi Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bulan Ramadan yang pada saat ini sudah menghadiri dan sudah datang ke dalam kehidupan kita. Maka ini adalah sebuah momen yang sangat luar biasa. Sebuah filosofi yang sangat simpel. Bagaimana kita bersikap terhadap tamu yang datang kepada kita. Tamu ini dia akan memperlakukan sebagaimana yang kita perlakukan kepada mereka. Dan dia akan berkata buruk pada saat dia meninggalkan rumah kita. Dan dia akan berkata baik pada saat meninggalkan rumah kita, tergantung perlakuan kita terhadap tamu itu. Apabila kita memperlakukan tamu itu dengan buruk, maka tamu akan berkata buruk terhadap kita. Dan apabila tamu itu memperlakukan baik kepada kita, maka tamu itu pun akan berkata baik terhadap kita. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana sebagai bulan tamu yang sangat agung. Untuk itu bagaimana perlakuan kita terhadap tamu yang datang kepada kehidupan kita. Tidak ada tamu yang paling luar biasa, yang paling agung dan paling mulia kecuali bulan Ramadan. Makanya Ibnu Qudamah beliau menyampaikan ada 3 sikap manusia ketika menghadapi dan ketika datang tamu bulan Ramadan itu. Salah satu ashkhas bidukhuli Ramadan. Ada 3 kelompok manusia. Pada saat datang bulan Ramadan, mereka itu kemudian bersikap berbeda-beda. Yang pertama adalah apa? Bidukhuli Ramadan bil istidro. Orang ini ada yang cuek. Gitu kan. Kenapa dia cuek? Karena orang ini tidak biasa melakukan ibadah baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Makanya ketika kedatangan tamu yang agung ini, dia biasa-biasa saja. Sampai dia berpikir bahwa bagi kami Ramadan ada dan tidak ada, bagi kami tidak ada masalah. Karena apa? Karena orang ini al-istidro, yaitu manusia-manusia dengan kelompok yang cuek, yang dia bersikap biasa-biasa saja menghadapi bulan Ramadan. Paulaika humul ghafilun, kata Ibnu Qudamah. Dan itulah orang-orang yang dia itu ghafil, orang-orang yang lalai. Jadi kita kadang-kadang kalau kedatangan tamu juga ada yang dicuekin gitu kan. Jadi tidak disapa, tidak dikasih menu ataupun tidak diberikan sesuatu. Ya kenapa? Karena kita juga mensikapinya seperti itu. Makanya ini tamu ini nanti ketika pulang itu kan akan seperti itu. Wargi Jabar yang dirahmati Allah. Maka kelompok yang kedua kata Ibnu Qudamah adalah apa? Manusia-manusia yang kelompok kedua adalah orang-orang yang al-istiqol. Yaitu manusia-manusia yang berat. Dia menjadi beban. Dia menjadi sesuatu yang membuat stuck thinking. Jadi kedatangan Ramadan ini jadi beban yang sangat luar biasa. Bagi siapa mereka itu? Mereka adalah pelaku-pelaku maksiat. Orang-orang yang dia melakukan ataupun pelaku maksiat datang bulan Ramadan itu menjadi beban yang luar biasa. Karena dia terasa dikerangkeng, terasa dipagar untuk tidak melakukan kemaksiatan yang biasa dilakukan. Sampai ada sebuah istilah, kalau bisa mah Ramadan teh jangan lama-lama. Kenapa? Karena katanya kami tidak bisa melakukan dosa yang biasa. Nah ulaika yang seperti ini tipenya apa? Ulaikal muparrokun. Manusia yang seperti ini adalah muparrokun, yaitu manusia-manusia yang dia datang bulan Ramadan tapi memisahkan antara dirinya dengan Allah. Dan yang ketiga adalah al-istifrah. Bidukhuli Ramadan, al-istifrah. Istifrah itu apa? Dia menanti kedatangannya. Dia bahagia. Malahan kalau belum datang itu dia sudah nelponin gitu kan. Dia sudah menanyain udah di mana nih tamunya. Karena dia udah mempersiapkan segala sesuatu karena akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Maka al-istifrah, orang-orang yang bahagia ini dikelompokkan ulaikal muhsinun, yaitu orang-orang yang dia memiliki vibes positif. Dia memiliki energi yang positif. Datang tamu, dia sangat terbuka, lapang dada, dan dia yakin bahwa ternyata tamu yang datang itu akan memberikan manfaat, begitu kan? Dan dia yakin bahwa Ramadan ini akan memberikan kemuliaan yang sangat luar biasa. Wargi Jabar yang dirahmati Allah, maka kita harus menerima tamu yang mulia ini dengan lapang dada, agar kita satu, diturunkan rezeki oleh Allah.
Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki bagi kita apabila datang tamu kepada kita. Yang kedua, idar tahala daib, apabila tamu itu pergi, irtahala bidanubihim. Mereka pergi dengan membawa dosa-dosa di rumah itu. Bulan Ramadan dosa-dosa kita diampuni. Bulan Ramadan rezeki kita kemudian apa? Dibelimpahkan oleh Allah. Dan yang paling luar biasa adalah apa? Pada hari kiamat, orang-orang yang dia itu bahagia bertemu dengan Ramadan, dia itu kulitnya tidak tersentuh oleh neraka. Haramallahu azzadahum minan nar. Untuk itu berbahagialah dengan kedatangan bulan Ramadan dan sucikan hati kita, bersihkan kolbu kita agar Ramadan ini menjadi kiparat bagi dosa-dosa kita selama 1 tahun ke belakang. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wargi Jabar semuanya sehat walafiat, diberikan kemudahan oleh Allah, dan Jawa Barat semakin maju dan istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.